Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian selesai berdoa, Bu Guru akan menyampaikan materi di buku tema 3C ya, yaitu benda di sekitarku. Jadi kita sudah ganti buku ya. Buka bukunya yang tema 3C ya. Nah, materi yang akan Bu Guru sampaikan yaitu tentang benda-benda di sekitar ya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu arti dari benda? Mari Bu Guru jelaskan ya. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau mempunyai berat ya. Nah, contoh benda itu seperti ini ya. Yang ada di gambar ini merupakan contoh benda. Nah, benda ini dibagi menjadi dua, yaitu ada benda hidup dan benda mati. Nah, benda hidup itu seperti makhluk hidup ya. Nah, ini ada pohon, tumbuhan, hewan, dan manusia, itu termasuk dari benda hidup. Sedangkan benda mati seperti ini ada meja, mobil, boneka, kaos kaki, sisir, dan batu ya. Nah, ini kita sebut dengan benda mati. Nah, ciri-ciri benda itu bisa kita lihat berdasarkan ukuran, yaitu ada yang ukurannya besar dan ada juga yang ukurannya kecil. Ada juga yang berukuran panjang dan ada juga yang berukuran pendek. Nah, selain ukuran, ciri benda juga bisa kita lihat dari bentuknya. Ada yang bentuknya bulat, kotak, segitiga, dan sebagainya ya. Nah, selain itu kita bisa lihat dari warnanya ya. Nah, ada berbagai macam warna, seperti daun berwarna hijau, kayu berwarna coklat ya. Seperti contoh di gambar ini. Ada yang tinggi, ada yang pendek ya, ada yang besar, ada yang kecil. Warnanya ada yang berwarna pink, ada yang berwarna hijau ya daunnya ya. Seperti itulah ciri-ciri benda, ada ukuran, bentuk, dan warna. Nah, sifat benda itu dibagi menjadi dua. Ada yang menempati ruangan, ada yang memiliki massa atau berat ya. Jadi sifat benda itu ada dua ya, menempati ruang dan memiliki massa atau berat ya, itu merupakan sifat benda. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang pengelompokan benda berdasarkan bahan pembentuknya ya. Yang pertama yaitu apa ini? Benar, kayu ya. Lalu yang kedua yaitu ada kertas. Selanjutnya dikelompokkan berdasarkan plastik ya. Lalu selanjutnya dari karet. Lalu ada apa ini? Logam ya. Lalu kain dan kaca ya. Ini merupakan pengelompokan benda berdasarkan bahan pembentuknya ya. Nah, pertama-tama kita akan membahas benda yang berbahan dasar dari kayu. Nah, kalian tahu tidak, kayu itu berasal dari mana sih? Betul sekali, kayu berasal dari pohon ya. Nah, ini yang kita ambil bagian batangnya, yaitu kayunya ya. Nah, dari kayu ini bisa kita jadikan menjadi sebuah benda. Apa saja benda yang terbuat dari kayu? Iya, ada meja, lemari, kursi. Lalu ada apa lagi? Ya, ada jendela ya, atau pintu, dan masih banyak lagi ya. Nah, benda dari kayu ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Apa itu kekurangannya?
kekurangannya yaitu kayu itu berat dan mudah terbakar. Selain itu juga mudah dimakan oleh rayap, ya. Nah, untuk kelebihannya, kayu itu kuat dan keras. Apalagi kayu dari pohon jati, ya. Selain itu juga kayu itu tahan lama. Bisa bertahan sampai puluhan tahun. Nah, kayu juga mempunyai kelebihan mudah dibentuk, ya. Nah, selanjutnya ada benda yang berbahan dasar dari kertas, ya. Nah, kertas ini berasal dari apa sih, Bu Guru? Iya, kertas berasal dari tumbuhan, yaitu pohon, ya. Nah, untuk memperoleh kertas ini, kita memanfaatkan kayu sebagai bahan bakunya, ya. Nah, kayu ditebang kemudian dipotong-potong menjadi kecil, lalu diproses sehingga menjadi sebuah kertas, ya. Nah, kertas juga dapat menghasilkan sebuah benda. Apa saja benda yang terbuat dari kertas? Iya, pintar sekali. Ada buku, lalu permainan atau mainan kapal-kapalan, pesawat-pesawatan, layangan, dan tisu, ya. Seperti itu. Nah, benda yang terbuat dari kertas ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Mari kita lihat. Nah, untuk kekurangan benda yang berbahan dasar dari kertas, itu kekurangannya cenderung mudah robek, ya, mudah terbakar dan tidak tahan air, ya. Nah, untuk kelebihannya yaitu kertas itu ringan, selain itu mudah diolah dan mempunyai daya serap air yang baik, ya. Seperti itu. Selanjutnya ada benda yang berbahan dasar dari plastik, ya. Nah, kalian tahu tidak? Plastik ini berasal dari mana? Nah, plastik berasal dari minyak bumi yang telah diolah sedemikian rupa menjadi sebuah plastik, ya. Nah, plastik ini bisa kita olah menjadi beberapa benda, ya. Nah, apa saja benda yang berbahan dasar plastik? Nah, ada ember, kursi, lalu ada tong sampah, lalu ada tudung saji, lemari, dan masih banyak lagi, ya. Nah, itu merupakan benda-benda yang berbahan dasar dari plastik. Nah, benda-benda yang berbahan dasar dari plastik ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Nah, untuk kelebihannya yaitu plastik itu ringan, tahan lama, dan mudah dibentuk. Selain itu juga murah, ya, dan mudah ditemui. Selain itu tidak mudah pecah, tidak menghantarkan panas dan listrik, ya. Itu untuk kelebihan dari benda berbahan dasar plastik. Nah, untuk kekurangannya yaitu plastik itu mudah terbakar. Jadi apabila bertemu dengan api, itu mudah terbakar. Nah, selain itu, plastik juga sulit terurai di alam, nah. Jadi apabila kita membuang sebuah sedotan, itu akan terurai dalam waktu 200 tahun, ya. Dan apabila kita membuang sebuah botol plastik sembarangan atau tertimbun di tanah, akan terurai membutuhkan waktu 450 tahun, ya. Jadi kita jangan sampai membuang sampah plastik di tanah karena dapat menyebabkan pencemaran tanah, ya. Seperti itu. Selanjutnya, coba kalian buka halaman 30 dan 31, ya. Di situ ada teks yang berjudul bahan pembuat benda. Nah, untuk yang pertama yaitu benda dari kaca, ya. Banyak benda-benda yang berbahan dasar kaca. Nah, ini mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Kelebihannya yaitu tahan air, tidak menghantarkan panas atau listrik dan tembus pandang. Selain itu juga tembus cahaya ya. Tetapi memiliki kekurangan yaitu mudah pecah, tidak mudah dibentuk dan berat ya. Nah, contohnya yaitu akuarium. Lalu apalagi? Ya, ada gelas ya. Atau kaca mobil, jendela, ya itu merupakan benda dari kaca. Nah, yang kedua yaitu ada benda dari logam. Nah, benda dari logam ini banyak, Nak, yang berbahan dasar dari logam. Nah, tetapi mempunyai kekurangan dan kelebihan juga. Nah, untuk kelebihannya yaitu kuat, indah dan mengkilap, mudah menghantarkan panas dan listrik. Tetapi mempunyai kelemahan yaitu mudah berkarat. Contohnya seperti logam bersifat baja, yaitu ada jembatan. Lalu logam bersifat logam mulia ya, yaitu emas, dan ada logam yang bersifat tembaga, yaitu kabel tembaga ya. Nah, selain itu ada benda dari kain juga ya. Nah, benda dari kain ini sangat sering kita manfaatkan, terutama untuk pakaian. Nah, yang mempunyai kelebihan yaitu ringan, mudah dibentuk dan mudah dirapikan, serta tidak menghantarkan panas ya. Itu untuk kelebihannya. Nah, untuk kekurangannya yaitu mudah menyerap air ya. Nah, contohnya yaitu ada pakaian atau selimut ya. Banyak benda-benda yang berbahan dasar kain. Selain itu ada benda yang berbahan dasar dari karet ya. Nah, karet ini memiliki keunggulan yaitu lentur. Selain itu juga tahan lama, kedap udara, tidak menyerap air dan tidak menghantarkan listrik ya. Tetapi karet juga mempunyai kekurangan yaitu tidak tahan panas. Jadi apabila kena panas matahari atau kena api itu akan meleleh ya. Contoh-contoh benda yang terbuat dari karet yaitu ada ban mobil karena lentur ya, atau ada sepatu atau sendal ya karena selain lentur dan tahan lama, dan masih banyak lagi ya contohnya. Setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong kerjakan halaman 15 buku pendalaman tematik 3C bagian kegiatan 1 ya. Yang ini ya, ingat, buku pendalaman tematik 3C ya. Nah, untuk tugas kedua yaitu kerjakan halaman 32 buku tematik 3C bagian ayo lakukan dan ayo berlatih, yang ini ya. Jadi tolong dikerjakan ya tugasnya. Semangat! Untuk materi hari ini sudah cukup, Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat!